Ada takdir yang berjalan di balik layar sunyi. Ada pertemuan yang sedang ditulis bukan oleh tangan manusia, tetapi oleh pena langit yang tak pernah salah arah. Engkau mungkin merasa sendiri hari ini, tapi boleh jadi hatimu dan hatinya sedang berjalan dalam orbit yang sama, menuju titik temu yang telah ditentukan jauh sebelum dunia mengenal waktu. Jangan salah sangka pada jeda. Kadang Allah memisahkan dua hati bukan karena tak ada cinta, tetapi karena cinta itu terlalu agung untuk disatukan dalam kondisi yang belum siap. Seperti langit dan bumi yang saling merindu, namun harus menunggu hujan untuk menyampaikan rindu mereka. Ada doa-doa yang tampak tak dijawab, padahal Allah sedang menata langkah kalian dari dua arah berbeda, agar ketika tiba waktunya, kalian bertemu bukan sebagai dua orang yang patah, tapi sebagai dua jiwa yang telah disembuhkan dan dikuatkan olehnya. Maka, jangan menyerah. Jika hatimu lelah, biarkan ia istirahat di sajadah. Jika ragamu ingin pergi, izinkan ruhmu tinggal di sabar. Karena boleh jadi, Allah sedang memperhalus kisah cinta yang tak biasa. Sebuah kisah yang bukan sekadar tentang bertemu, tapi tentang bagaimana kalian dipersatukan oleh tangan langit. Dalam naskah ini, kita akan menapaki 5 bab keimanan dan harapan yang akan mengingatkanmu bahwa ketika semuanya terasa menjauh, bisa jadi kalian justru sedang dipertemukan. Bukan oleh waktu, tapi oleh rencananya yang lebih halus dari angin dan lebih pasti dari harapan. Bab 1. Perpisahan bukan akhir, tapi jeda ilahi. Jangan buru-buru mengutuk jarak. Jangan anggap sepi sebagai hukuman. Boleh jadi, perpisahan itu bukan pertanda bahwa kisahmu berakhir, melainkan ruang suci yang Allah ciptakan, agar kalian belajar menjadi utuh sebelum bersatu kembali. Karena apa arti pertemuan jika hati yang datang belum selesai dengan dirinya sendiri? Apa arti kebersamaan jika masing-masing masih membawa luka lama yang belum sembuh dan harapan palsu yang belum dimaafkan? Kadang cinta diuji bukan dengan kehadiran, tapi justru dengan kehilangan. Dan Allah, dengan kasih sayangnya yang tak terhingga, menarik satu jiwa menjauh dari jiwa lainnya, agar mereka belajar bahwa cinta sejati tidak tumbuh karena kedekatan fisik, tapi karena kedekatan ruh, karena kesetiaan yang terjaga di balik tirai takdir. Perpisahan yang terasa menyakitkan hari ini mungkin adalah cara Allah membersihkan cinta kalian dari kerak ego, dari racun ekspektasi yang tak realistis, dari segala hal yang belum kalian pahami sebagai manusia yang belum selesai. Allah tahu waktu terbaik. Ia Maha mengetahui kapan dua hati siap menanggung amanah cinta. Cinta bukan sekadar rasa nyaman. Ia adalah tanggung jawab. Ia adalah janji. Ia adalah jalan panjang yang harus dilalui dengan jiwa yang matang dan pasrah. Dan kadang, cara Allah mematangkan jiwa-jiwa itu adalah dengan memisahkannya. Sebab cinta sejati tak selalu hadir dalam pelukan, tapi dalam sabar yang tak kelihatan, dalam rindu yang tak diucapkan, dalam malam-malam panjang yang dipenuhi air mata, tapi tetap menjaga nama seseorang dalam doa, bukan karena pasti memiliki, melainkan karena yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan yang tulus. Diam-diam kamu mendoakannya. Diam-diam ia juga mengingatmu dalam tangisnya. Dan diam-diam Allah sedang mengatur segalanya agar kalian kembali. Bukan sebagai dua orang yang saling bergantung, tapi dua jiwa yang saling menguatkan dalam ibadah dan cita-cita yang sama. Perpisahan bukan akhir. Ia adalah jeda. Jeda untuk belajar mencintai diri sendiri. Jeda untuk belajar mencintai Allah lebih dalam. Dan jeda untuk mempersiapkan ruang cinta yang lebih bersih, lebih ikhlas, dan lebih abadi. Dan jika nanti Allah memang menakdirkan kalian untuk bersatu kembali, maka bukan karena kalian memaksa, tapi karena kalian taat dan percaya bahwa yang dijaga karena Allah
akan dikembalikan dalam waktu yang paling tepat oleh Allah. Maka jangan menangisi jeda ini terlalu lama. Peluklah kesendirianmu sebagai ladang ibadah. Sibukkan hatimu dengan memperbaiki hubunganmu dengan pemilik segala rasa. Karena cinta yang terbaik bukan yang kau kejar, tetapi yang datang kembali ketika kalian berdua telah cukup dewasa untuk memahami bahwa cinta sejati adalah tentang berjalan bersama menuju ridha-Nya. Bab 2, Allah tidak pernah terlambat menyatukan. Saat kau mulai bertanya dalam hati, kenapa belum juga dipertemukan? Ketahuilah bahwa langit tidak pernah bekerja dengan tergesa. Allah tidak pernah salah waktu. Ia tidak pernah tertidur dalam menyusun skenario terbaik untuk hamba-hambanya. Penundaan darinya bukan kelalaian, tapi penjagaan. Karena pertemuan yang terburu-buru bisa jadi hanya menghasilkan cinta yang sementara. Bukan cinta yang tahan uji dan berumur panjang dalam doa dan takwa. Yang terlambat itu bukan janji Allah. Yang lambat itu adalah kesiapan kita sendiri. Mungkin kamu masih belajar melepaskan luka masa lalu, dan dia sedang belajar menjadi laki-laki yang pantas memimpin dengan iman, atau perempuan yang kuat mendampingi dengan kelembutan. Allah sedang mengukir dua jiwa dari dua arah yang berbeda, membentuk mereka dalam kesunyian, memahat mereka lewat ujian, dan menguatkan mereka melalui kesendirian. Karena dua jiwa yang belum sembuh akan saling melukai, tapi dua jiwa yang sudah dipulihkan oleh Allah akan saling menyembuhkan. Mungkin kamu merasa waktu begitu lambat, tahun-tahun berlalu, dan kamu masih sendiri. Padahal hati ini sudah lama siap mencinta. Namun Allah tidak melihat kesiapan dari seberapa besar kamu merindukan, tapi dari seberapa dalam kamu mengandalkannya dalam rindu itu. Mungkin kamu memaksa, tapi Allah sedang menjaga. Mungkin kamu ingin segera, tapi Allah sedang berkata, belum saatnya. Sebab jika Dia sudah berkata, saatnya sekarang, maka tak ada yang bisa menunda. Tak ada yang bisa menyesatkan jalan yang sudah Dia luruskan. Tak ada yang bisa menggagalkan pertemuan yang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Pertemuan yang kalian impikan itu akan datang, tapi bukan saat kamu merasa ingin, melainkan saat Allah tahu kamu dan Dia sudah bisa menjadi tim yang kuat dalam ibadah. Bukan hanya saling cinta, tapi saling mendoakan. Bukan hanya saling menatap, tapi saling memandang dalam visi yang sama menuju akhirat. Sebab cinta sejati tidak hanya ditentukan oleh kehadiran, tapi oleh kesediaan untuk berjalan bersama dalam hujan dan panas kehidupan, dalam kehilangan dan keberkahan, dalam tawa dan air mata. Dan saat akhirnya dua jiwa yang sudah diluruskan oleh Allah itu bertemu, tak perlu banyak bicara, sebab hati yang disatukan oleh Allah akan mengenali satu sama lain dalam hening. Tanpa basa-basi, tanpa manipulasi, hanya ada kejelasan dan kedamaian. Karena saat Allah menyatukan dua orang, Ia menyatukan mereka, tidak hanya dalam takdir, tapi dalam ruh yang telah dilapangkan dan dalam niat yang telah dimurnikan. Maka jangan pernah berkata Allah terlambat, sebab Dia sedang menyiapkan pertemuan yang bukan sekadar indah, tapi berkah. Dan berkah itu tak selalu datang cepat, tapi pasti datang tepat. Bab 3. Ujian terbesar adalah menunggu tanpa ragu. Menunggu itu bukan sekadar diam. Ia bukan tentang membeku di tempat yang sama. Menunggu adalah gerak hati yang paling sabar, ibadah yang tak terlihat, pengorbanan yang tak disebut-sebut, dan keikhlasan yang hanya Allah tahu seberapa dalamnya. Saat kau memilih tidak berpindah hati, padahal banyak pintu yang mengetuk, itulah momen suci di mana Allah mengukur sejauh mana keyakinanmu, bukan pada manusia, tapi pada janjinya. Menunggu dalam Islam bukan kelemahan, tapi kekuatan yang tersembunyi. Ia bukan karena kamu tidak laku, tapi karena hatimu terlalu mahal untuk diserahkan pada yang belum Allah pilihkan. Dan ketika semua orang memintamu untuk realistis, untuk coba buka hati pada yang lain, kau hanya tersenyum.
karena hatimu sudah mengenal bagaimana rasanya mencintai dalam diam yang penuh harap, dan percaya bahwa cinta yang dijaga karena Allah tidak akan berakhir dengan sia-sia. Menunggu itu berat, apalagi jika waktu terus berjalan namun tanda-tanda belum tampak. Namun sesungguhnya, di balik keheningan yang terasa seperti penundaan, Allah sedang bekerja. Dan setiap doa yang kau sangka tak sampai, ternyata telah dikirimkan dan disimpan baik-baik oleh malaikat yang diam-diam mencatat semua yang kau pinta, karena cintamu terlalu tulus untuk diabaikan. Bab 5. Kalian sudah dekat, jangan menyerah sekarang. Jika saat ini kau merasa ingin menyerah, jika hatimu mulai letih dan harapan terasa menipis, boleh jadi itu karena kau sudah sangat dekat. Dekat sekali, hingga setan pun mulai menggoda lebih kuat, karena ia tahu, tak lama lagi takdirmu akan terbuka. Gelap memang terasa paling pekat menjelang fajar, dan rasa ragu biasanya membuncah hebat tepat, sebelum doa-doa berubah menjadi kenyataan. Itulah bagian akhir dari ujian, saat langit terlihat diam. Padahal rahmat sedang turun perlahan, menguji siapa yang tetap bertahan, dan siapa yang menyerah satu langkah sebelum garis akhir. Ingatlah, Allah sedang menyatukan dua jiwa, bukan dengan cara yang cepat atau instan, bukan dengan jalan pintas yang penuh godaan, tapi dengan cara yang dalam, abadi, dan rahasia. Cara yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang sabar, yang tidak menuntut waktu, namun berserah penuh dalam prosesnya. Mungkin saat ini, kau tidak melihat tanda-tanda, tidak ada pesan masuk, tidak ada kabar, tidak ada kejelasan. Namun di balik layar takdir, langkahmu dan langkahnya sedang diarahkan menuju satu titik temu. Satu titik yang telah Allah tandai jauh sebelum kau mengenalnya, jauh sebelum kalian saling tahu nama. Mungkin kalian pernah berjalan ke arah yang berlawanan, diperlukan banyak putaran, banyak ujian, banyak luka, sebelum akhirnya kalian siap berjalan berdampingan, bukan lagi sebagai dua orang asing, tetapi sebagai dua jiwa yang telah dilatih oleh kehilangan, dikuatkan oleh doa, dan disatukan oleh ridhanya. Jangan menyerah sekarang, sebab siapa tahu satu hari lagi, satu doa lagi, satu sujud lagi, adalah momen ketika semua akan berubah. Satu langkah lebih jauh, mungkin justru akan menjauhkanmu dari takdirmu. Sementara satu langkah lebih sabar bisa membawa kau langsung ke pelukan skenarionya yang sempurna. Kadang, kemenangan bukan untuk yang paling kuat, tapi untuk yang paling tekun. Kadang, yang bertahanlah yang dipilih, bukan yang tergesa-gesa mengambil jalan pintas. Allah tahu kapan dua hati siap memikul amanah cinta. Dia tidak pernah menyatukan sebelum waktunya, karena yang dipaksakan tak akan bertahan lama. Tapi, jika dia yang menyatukan, maka cinta itu akan tumbuh dalam perlindungan langit dan berakar dalam keyakinan yang tak mudah diguncang badai dunia. Maka tenanglah. Jika hatimu sedang diuji dengan rasa lelah, istirahatlah dalam doa. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk menguatkan kembali tujuan. Karena mungkin saja engkau hanya selangkah lagi. Dan menyerah hari ini berarti kehilangan esok yang telah lama kau tunggu. Jika kalian disatukan oleh Allah, tak ada yang bisa memisahkan, bukan kamu yang mencari Dia, dan bukan Dia yang menemukan kamu. Kalian dipertemukan oleh Zat yang Maha mengatur segalanya. Maka jangan paksa tanganmu menulis takdir sendiri. Biarkan pena langit yang bekerja. Tugasmu hanya satu, tetap dalam kebaikan, tetap dalam sabar, tetap dalam doa. Karena cinta sejati bukan yang saling memiliki lebih dulu, tetapi yang saling menunggu dengan ridha. Dan jika akhirnya kalian bersatu dalam waktunya, itu bukan sekadar kebahagiaan dunia, tapi perjanjian suci yang diberkahi langit dan dicatat bumi. Jangan menyerah, kalian sudah dekat. Dan Allah tidak pernah main-main dalam mempertemukan dua jiwa
yang telah Ia pilih untuk saling menggenapi. Menguatkanmu, menyingkirkan yang tidak layak, dan membersihkan jalan menuju seseorang yang selama ini juga sedang menantimu dalam doanya. Jangan biarkan keraguan membunuh harapanmu. Jangan biarkan suara-suara luar menghancurkan tekadmu. Allah tidak menunda untuk menyakitimu. Dia menunda untuk memuliakanmu. Sebab yang datang darinya bukan sekadar pasangan hidup, tapi sakinah, ketenangan jiwa. Dan penenang jiwa tidak dikirim kepada jiwa yang masih goyah. Ia hanya diberikan kepada jiwa yang sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri, namun tetap memilih untuk berjalan bersama dalam iman, dalam tanggung jawab, dan dalam cita-cita menuju akhirat. Barangkali Allah ingin kau tahu bahwa cinta bukan tentang siapa yang cepat datang, tapi siapa yang bersedia bertahan dalam doa, dalam sabar, dan dalam kesetiaan kepadanya. Sebab kesetiaan yang paling murni bukan saat bersama, tapi saat sendiri dan tetap menjaga. Ketika kamu mampu menunggu tanpa mengeluh, tanpa menuntut, tanpa mendesak Allah untuk segera, disitulah nilai ibadahmu semakin tinggi. Bukan hanya karena kau menahan rindu, tapi karena kau menahan diri dari segala godaan dunia yang ingin melemahkan tekadmu. Dan kelak, saat seseorang yang kamu doakan benar-benar datang, kau akan mengerti mengapa Allah tidak langsung mengabulkan doamu. Karena ternyata penantianmu itu bukan penundaan, tapi perlindungan. Perlindungan dari cinta yang salah, perlindungan dari kisah yang tak sejalan, perlindungan dari luka yang seharusnya tak kamu tanggung. Tunggulah dengan tenang, karena Allah tidak butuh disuruh untuk menyatukan. Ia hanya butuh kita bersabar dan percaya. Dan yakinlah, cinta yang kamu jaga karena Allah akan kembali padamu dalam wujud terbaik di waktu yang paling tepat. Bab 4. Ada malaikat yang mencatat doamu diam-diam. Tak ada satupun doa yang hilang di langit. Tak ada air mata yang jatuh sia-sia saat engkau bersimpuh dalam keheningan malam, menyebut namanya perlahan dalam sujud yang penuh harap. Setiap bisikan, lirih dari hatimu, yang mungkin tak terdengar oleh manusia, telah dikirimkan menuju langit yang ketujuh. Allah Maha mendengar. Bahkan sebelum bibirmu mengucap, Dia sudah tahu apa yang sedang kau titipkan melalui setiap detak jantungmu. Dan malaikat-malaikat di sekelilingmu, dengan lembut dan sabar, mencatat semuanya, tanpa ada yang terlewat. Mungkin sekarang kau merasa doamu seolah menggantung. Hari berganti, bulan berlalu, namun belum ada jawaban. Namun ketahuilah, jawaban Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kau kira, dan tidak selalu tiba pada waktu yang kau harapkan. Tapi itu bukan karena Dia lupa, melainkan karena Dia ingin segalanya tiba di saat terbaik, saat jiwamu siap, saat waktumu tepat, dan saat seseorang yang kau doakan itu juga telah selesai dengan prosesnya sendiri. Di balik layar takdir, para malaikat sedang bekerja. Tangan-tangan gaib sedang mengatur pertemuan kalian dalam poros yang tidak kau duga. Mereka menggeser satu kejadian, menahan satu peristiwa, menjauhkan satu sosok yang tak pantas, dan mendekatkan satu hati yang benar-benar Allah pilih untukmu. Dan mungkin saat ini Dia pun sedang bersujud, mendoakan seseorang tanpa nama, tapi dengan rasa yang sama tulusnya seperti milikmu. Kalian belum saling tahu, tapi doa kalian telah lebih dulu saling menyapa di langit. Allah Maha teliti dalam mempertemukan dua takdir. Ia tak butuh bantuanmu untuk menyusun skenario cinta. Ia hanya meminta satu hal: percaya. Percaya bahwa semua pengorbananmu, semua penantianmu, dan semua malam-malam panjangmu yang penuh harap tidak pernah sia-sia. Doa yang kamu bisikkan dalam sunyi adalah investasi surga yang sedang tumbuh, perlahan tapi pasti, dengan rahmat dan ridhanya. Dan ketika hari itu tiba, saat tangan kalian bertemu dalam ikatan yang suci, kau akan menangis, bukan karena sedih,
Tapi karena kau akhirnya paham, Allah benar-benar tak pernah ingkar janji. Semua penantian itu ternyata bukan kesia-siaan, tapi jalan rahasia menuju pertemuan yang penuh keberkahan.